Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pakaya, program studi pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi pada bakteri dan reproduksi pada jamur. Apa itu bakteri? Dan bagaimana reproduksi bakteri? Jadi, bakteri berasal dari bahasa Latin atau bakterium, yaitu jamak. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini tidak termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Barulah setelah abad ke-19, setelah ditemukannya mikroskop, ilmu tentang mikroorganisme terutama bakteri atau bakteriologi mulai berkembang. Selanjutnya, reproduksi pada bakteri terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara paraseksual atau seksual, di mana aseksual itu terjadi melalui pembelahan biner, dan paraseksual atau seksual itu ada transformasi, konjugasi, dan transduksi. Pembelahan biner. Apa sih itu pembelahan biner? Jadi, pembelahan biner artinya pembelahan secara langsung dari satu sel membelah menjadi dua sel anakan. Masing-masing anakan akan membentuk dua sel anakan lagi. Demikian seterusnya. Selanjutnya, proses pembelahan biner. Pada tahap pertama terjadi replikasi DNA. Pembelahan sel pada bakteri memerlukan salinan atau duplikasi DNA. DNA tersebut terdapat pada kromosom bakteri. Sel-sel bakteri memiliki kromosom sirkuler tunggal yang dapat ditemukan pada daerah khusus yang disebut nukleoid. Proses replikasi DNA dimulai pada suatu titik dalam kromosom yang disebut asal replikasi. Setelah DNA berhasil direplikasi, titik asal replikasi tersebut akan bergerak menuju ujung-ujung sel yang saling berlawanan dan menarik sisa-sisa kromosom bersama mereka. Proses replikasi masih berlanjut sampai seluruh kromosom tersalin, sehingga semakin lama bagian kromosom dan DNA bakteri yang lengkap akan terbentuk. Pada tahap kedua terjadi pemanjangan sel. Setelah dua kromosom lengkap dengan DNA terbentuk, kedua kromosom tersebut akan berpindah ke ujung sel yang berlawanan yang mengakibatkan membran dan dinding sel bakteri memanjang. Pada tahap ini, ukuran sel bakteri menjadi 2 kali ukuran semula dan terjadi pembagian sitoplasma dan distribusi bahan nukleus. Pada tahap ketiga terjadi pembentukan septum atau dinding pemisah. Setelah dua kromosom bergerak menuju ujung sel yang berlawanan, muncul sekat atau dinding pemisah di tengah-tengah sel yang disebut septum. Septum ini terbentuk akibat pertumbuhan dinding sel bakteri yang melintang. Jadi selain menduplikasi DNA dan kromosom, bakteri juga melakukan regenerasi dinding sel, karena dinding sel ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi bakteri. Pada tahap keempat terjadi pemisahan menjadi dua sel baru. Setelah pembentukan septum lengkap, sel induk terbelah menjadi dua sel anak yang identik atau sama persis dengan sel induk. Kemudian kedua sel anak tersebut akan dilepaskan untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai bakteri yang utuh dalam waktu 20-30 menit. Setiap sel anakan tersebut dapat mengulangi proses pembelahan biner yang sama untuk menghasilkan bakteri baru, sehingga tidak heran waktu generasi yang pendek ini memungkinkan populasi bakteri dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan secara cepat. Selanjutnya, paraseksual atau seksual. Apa sih reproduksi seksual itu? Jadi, reproduksi paraseksual atau seksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan gamet, belum bisa ditentukan jantan betina, tapi yang berpindah materi genetik. Pemindahan materi genetik tanpa menghasilkan zigot. Yang pertama ada transformasi. Transformasi adalah proses pemisahan plasmid dari satu bakteri ke bakteri lain. Sifat bakteri ditularkan tidak membentuk individu baru dan bersifat sama, tidak melalui kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dan penerima.
Proses transformasi. Mula-mula sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah, dan kemudian DNA keluar dari sel tersebar dalam bentuk potongan-potongan atau fragmen DNA. Selanjutnya, beberapa fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipien atau sel penerima. Selanjutnya, DNA donor yang telah masuk ke dalam sel resipien kemudian terpisah menjadi dua, lalu DNA resipien sebagian lepas meninggalkan tempatnya. Selanjutnya, DNA donor menggantikan tempat DNA resipien yang terlepas tadi sehingga fragmen DNA donor bersatu dengan DNA resipien. Dengan demikian, pada tahap selanjutnya terbentuklah DNA rekombinan, hasil hibrid antara DNA donor dengan DNA resipien. Sebagai catatan, tidak semua fragmen DNA donor dapat menyatu dengan DNA resipien, karena hanya strain-strain kompeten dari generasi bakteri tertentu yang dapat ditransformasikan. Selanjutnya ada konjugasi. Konjugasi adalah penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima melalui kontak langsung. Jadi untuk memasukkan DNA dari sel pemberi ke sel penerima harus terjadi hubungan langsung. Selanjutnya ada proses konjugasi. Pada tahap pertama, sel F+ yang berperan sebagai sel donor menghasilkan pilus. Pilus ini merupakan struktur yang berperan sebagai jembatan konjugat atau jembatan sitoplasma yang menghubungkan sel donor F+ dengan sel resipien atau F-. Selanjutnya, apabila pilus sudah terbentuk, maka terjadilah kontak langsung antara sel donor dengan sel penerima. Pada tahap kedua, karena plasmid F- terdiri dari molekul DNA beruntai ganda yang membentuk struktur melingkar, enzim relaks melepaskan salah satu dari dua untai DNA. Satu untai DNA yang dilepaskan tadi kemudian ditransfer ke sel resipien. Pada tahap ketiga, untai DNA tunggal mulai memasuki sitoplasma sel resipien. Untai DNA yang ditransfer ini membawa gen yang terkait dengan fungsi khusus seperti resistensi terhadap zat antibiotik. Pada saat transfer, untai DNA tersebut juga dapat mengkodekan gen yang membawa sifat dari satu bakteri ke bakteri lain. Pada tahap keempat, sel donor dan sel penerima keduanya mengandung DNA beruntai tunggal. Kemudian masing-masing sel mensintesis DNA tersebut dan akhirnya membentuk plasmid F- beruntai ganda yang identik dengan plasmid F-. Asli, mengingat bahwa plasmid F- ini mengandung informasi untuk mensintesis protein pili dan protein lainnya, sel resipien sekarang telah menjadi sel donor dengan plasmid F- dan memiliki kemampuan untuk membentuk pilus sama seperti sel donor aslinya, sehingga sekarang kedua sel tersebut adalah donor atau sel F+ dan jembatan pilus terpisah menjadi dua. Setelah proses konjugasi selesai, sel resipien sekarang menjadi sel donor baru dan bersama-sama dengan sel donor lama untuk mencari sel-sel resipien lainnya untuk kemudian melakukan proses konjugasi lagi dan demikian seterusnya. Selanjutnya ada transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Cara ini dikemukakan oleh Norton, Ginger, dan Joshua Lederberg pada tahun 1952. Proses transduksi pada tahap pertama memulai siklus litik. Bakteriofag menempel pada permukaan dinding sel bakteri. Tempat penempelan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Kemudian bakteriofag melakukan injeksi bahan genetik atau DNA ke dalam sel bakteri. Selanjutnya pada tahap kedua, setelah DNA bakteriofag masuk ke dalam sel bakteri, DNA virus mengambil alih kendali DNA bakteri, sehingga DNA virus mampu mengendalikan segala proses di dalam sel bakteri. Setelah berhasil mengendalikan aktivitas sel bakteri, selanjutnya virus akan menggunakan DNA bakteri untuk menduplikasi DNA-nya sendiri.
Pada tahap ini, kromosom bakteri terdegradasi menjadi potongan-potongan atau fragmen DNA yang berukuran kecil. Pada tahap ketiga, setelah DNA virus berhasil diduplikasi, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Dan setelah semuanya terbentuk, maka masing-masing komponen diduplikasi sebanyak-banyaknya. Pada tahap keempat, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Nah, pada tahap ini, kadangkala sebagian kecil dari DNA bakteri yang terdegradasi menggantikan DNA virus, sehingga kapsid bakteriofag akan mengandung DNA bakteri. Selanjutnya, sel bakteri mengalami lisis dan semua virus keluar dari sel. Pada tahap kelima, bakteriofag yang mengandung DNA bakteri menginfeksi sel bakteri lain. Bakteriofag mulai menempel lagi pada dinding sel bakteri, kemudian menginjeksi materi genetik, dalam hal ini DNA bakteri, ke dalam sel bakteri itu sendiri. Pada tahap ke-6, yaitu memasuki siklus lysogenik, di dalam sel bakteri, virus memasuki mode profag, di mana materi genetik virus DNA bakteri pertama berintegrasi atau bergabung dengan kromosom sel bakteri kedua. Kromosom sel ini sekarang memiliki kombinasi DNA yang berasal dari dua sel, sehingga rekombinasi genetik telah terjadi. Sampai tahap ini, proses transduksi telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, reproduksi pada hamir. Apa itu hamir dan bagaimana reproduksi hamir? Jadi, hamir adalah mikroorganisme eukariotik bersel tunggal yang tergolong fungi berukuran antara 5 dan 20 mikron. Hamir termasuk organisme uniseluler yang bersifat aerob, tetapi jenis hamir fermentatif dapat hidup secara anaerob. Meski pertumbuhannya lambat, hamir termasuk organisme uniseluler, namun memiliki ukuran yang lebih besar daripada bakteri, dapat membentuk miselium palsu sehingga disebut sebagai pseudomycelium. Reproduksi hamir terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara seksual, di mana vegetatif terdiri atas proses pertunasan, proses pembelahan tunas, dan proses spora aseksual. Sedangkan seksual terdiri atas proses spora seksual. Yang pertama ada proses pertunasan pada sel hamir. Pertunasan merupakan cara reproduksi yang paling umum terjadi pada sel hamir. Dalam proses pertunasan, suatu saluran terbentuk dari vakuola di dekat nukleus menuju dinding sel yang terdekat dengan vakuola. Karena penipisan dinding sel, maka pada dinding sel tersebut protoplasma akan tersembul keluar, kemudian membesar dan diisi dengan komponen-komponen nukleus dan sitoplasma dari induknya melalui saluran yang terbentuk. Kemudian tunas terus tumbuh dan membentuk dinding sel baru, dan jika ukuran tunas sudah hampir sama besar dengan induknya, komponen-komponen nukleus terpisah menjadi dua dan terbentuk dinding penyekat. Selanjutnya, anak sel melepaskan diri dari induknya atau tetap menempel pada induknya dan membentuk tunas baru. Sel hamir dewasa yang telah matang dapat membentuk kira-kira 24 anak sel melalui pertunasan. Selanjutnya ada proses pembelahan pada sel hamir. Reproduksi vegetatif sel hamir dapat terjadi melalui pembelahan biner seperti yang terjadi pada bakteri. Mula-mula sel hamir membengkak atau mempanjang, kemudian nukleus terbagi dua dan terbentuk septa atau dinding penyekat tanpa mengubah dinding sel. Setelah nukleus terbagi dua, septa terbagi menjadi dua dinding dan kedua sel melepaskan diri satu sama lain. Selanjutnya ada proses pembelahan tunas pada sel hamir. Reproduksi vegetatif dengan cara pembelahan tunas, yaitu gabungan antara pertunasan dengan pembelahan, terjadi pada beberapa jenis hamir. Pada proses ini mula-mula terbentuk tunas, tetapi tempat melekatnya tunas pada induk sel relatif besar. Kemudian terbentuk septa yang memisahkan tunas dari induk selnya. Selanjutnya
Selanjutnya ada pembentukan spora aseksual. Sporulasi vegetatif atau aseksual pada hamir terjadi melalui pembentukan spora yang dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu arthrospora, blastospora, ballistospora, dan chlamydospora. Pembentukan arthrospora terjadi pada jenis Phycosporon. Hamir ini tumbuh dalam bentuk hifa dan membentuk dinding-dinding penyekat pada interval tertentu. Kemudian hifa terpecah-pecah pada dinding-dinding penyekat, membentuk arthrospora atau disebut juga oidia. Blastospora dibentuk dari proses pertunasan sederhana, di mana tunas tidak melepaskan diri dari induknya tetapi membentuk kumpulan tunas yang menempel pada sel yang memanjang atau pseudomycelium. Tunas-tunas sel tersebut mungkin tetap berbentuk bulat sampai oval atau memanjang sehingga membentuk cabang baru. Selanjutnya ballistospora. Spora ini tumbuh pada ujung sel yang meruncing atau sterigmata satu demi satu dan dilepaskan dari sel dengan tekanan. Droplet yang terbentuk selama pembentukan ballistospora akan dibawa oleh spora sewaktu dilepaskan. Selanjutnya ada chlamydospora, adalah bentuk spora istirahat yang mempunyai dinding sel tebal dan dibentuk oleh beberapa jenis hamir. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pembentukan spora seksual. Hamir membentuk spora seksual yang terdiri dari basidiospora dan ascospora. Hamir yang membentuk basidiospora digolongkan ke dalam Basidiomycetes. Hamir yang membentuk axospora digolongkan ke dalam Axomycetes. Hamir yang tidak membentuk spora seksual disebut fungi imperfecti atau kelas Deuteromycetes. Demikian video tentang reproduksi bakteri dan reproduksi hamir dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.